Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Biopsikologi kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana berjudul Seks dan Seks pada Wanita. Semua ini bersumber dari buku Behavioral Neuroscience of Motivation. Ada chapter 2 yang isinya Sexual Motivation in the Female and its Opposition by Stress atau motivasi seksual wanita dan penanganannya oleh stres. Selanjutnya ada anggota kelompok. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Aisyah Rizka Setiawan dengan NIM 200207009. Yang kedua, saya sendiri Anissa Alfiana Putri dengan NIM 200207027. Yang ketiga ada Arta Tia Tresna Diwangsa dengan NIM 200207030. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu motivasi. Sebagaimana kita tahu, motivasi ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu perilaku. Ketika dikaitkan dengan seksual, yaitu dorongan seksual ini adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Biasanya saat puber ini, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi. Hormon-hormon seksualnya juga udah mulai berfungsi secara baik gitu. Nah, hormon-hormon inilah yang menyebabkan munculnya dorongan seksual, yaitu estrogen dan progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki. Selanjutnya yang kedua ada seksual. Seksualitas ini berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual. Dan melakukan perilaku yang lebih halus lagi, seperti isyarat tubuh, isyarat, berpakaian, dan perbendaharaan kata. Nah, bahas tentang seksual ini tidak jauh dari kata libido, yaitu dorongan atau hasrat seksual yang ada pada setiap orang untuk melakukan aktivitas seksual. Dalam hal ini, tingkat libido pada masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tinggi rendahnya libido ini atau hasrat seksual ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari kondisi kesehatan, pengobatan, kualitas hubungan dengan pasangan, hingga pengalaman kekerasan seksual yang didapatkan oleh seseorang. Masing-masing faktor ini dapat memberikan efek tersendiri pada keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Nah, gairah seksual ini bisa berubah seiring dengan berkembangnya usia. Perubahan gairah seksual ini juga lebih dapat dialami oleh wanita. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan gairah seksual pada seseorang, misalnya stres, kecemasan berlebihan, dan perubahan emosional. Perasaan dan keharmonisan hubungan bersama pasangan juga disebut sebagai faktor naik atau turunnya gairah seksual. Hubungan yang kuat akan membantu mendorong libido. Nah, selanjutnya ketika dibandingkan nih jenis kelamin dan juga stres. Meskipun memiliki komponen hormonal yang kuat, fisiologi reproduksi dan fisiologi stres memiliki karakteristik yang berlawanan. Peristiwa reproduksi wanita fokus dari adaptasi seluruh tubuh ke peristiwa perilaku tertentu. Sedangkan stres dapat dimulai dari peristiwa perilaku tertentu untuk akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh, yaitu selama seluruh siklus etrus betina di seluruh tubuh dari ovarium ke hipofisis dan otak. Seluler peristiwa terjadi sedemikian rupa sehingga pada sore hari, pada hari proestrus,
Selama periode singkat ini, lonjakan ovulasi hormon luteinizing akan dilepaskan, ditambah dengan menerima pembuahan dengan kinerja perilaku lordosis. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Dilanjutkan oleh Aisyah Rezka. Oke, baik. Selanjutnya yaitu seks versus stres. Jika kita membandingkan antara seks dan stres, peristiwa reproduksi pada wanita itu terfokus dari seluruh tubuh. Adaptasi dalam jangka waktu yang lama hingga peristiwa perilaku atau neuroendokrin. Nah, sebaliknya, kalau stres itu dapat dimulai dari peristiwa perilaku tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh dan frekuensi. Jadi, kalau reproduksi pada wanita itu awalnya dia ada perubahan atau gerakan fisiologis baru dari situ menimbulkan perilaku tertentu. Sedangkan kalau stres awalnya dimulai dari adanya suatu perilaku tertentu, kemudian menghasilkan atau mempengaruhi seluruh tubuh. Selanjutnya, kemudian yang keempat yaitu stres. Stres atau mekanisme stres. Nah, sebelumnya stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang itu merasa atau berada di suatu kondisi atau situasi yang tidak bisa dia kendalikan atau di luar ekspektasi dia atau tidak dapat diprediksi atau juga ada dalam situasi yang mengancam atau tekanan atau suatu perubahan. Nah, dari situasi tersebut akan memicu suatu respon tubuh, baik itu secara fisik ataupun mental. Saat tubuh itu mengalami stres, maka akan terjadi perubahan fisiologis di dalam tubuh. Sebagai respon dari stres itu, sistem di dalam tubuh yang terlibat dalam respon tersebut adalah melalui sistem saraf otonom, HPA aktif, dan pengeluaran katekolamin, yang kemudian itu akan mempengaruhi fungsi. Seperti yang ada di layar, tanda dari respon stres adalah aktivasi aktif hipotalamus, hipofisis, adrenal atau HPA, konstelasi endokrin terkoordinasi, otonom, kegagalan, dan tanggapan perilaku diatur dalam gerakan untuk mengamankan reaksi yang sangat diatur untuk tantangan stres nyata atau dirasakan. Nah, mobilisasi energi, peningkatan aktivitas kardiovaskular, ketajaman kognitif yang akibat stres anabolic energi. Cara energi adalah stres dengan baik. Next. Nah, kemudian ada dampak stres pada perilaku reproduksi pada wanita. Stres dalam berbagai jenis itu dapat mengganggu perilaku reproduksi wanita juga dengan secara langsung menghalangi mekanisme perilaku lordosis dan secara tidak langsung mengganggu, yaitu dengan menghalangi siklus ekstrus alami yang memungkinkan terjadinya lordosis pada wanita. Efek langsung stres pada mekanisme otak yang berfungsi dengan stimulasi selain menghalangi mekanisme hormon secara sosial ingin mengatur perilaku reproduksi wanita dalam kasus normal. Beberapa pekerjaan telah menunjukkan kemampuan stres secara langsung untuk memblokir langkah neurobiologis molekuler optimal terhadap lordosis. Nah, jadi stres itu dapat berpengaruh pada bagian otak yang mengatur atau berhubungan dengan reproduksi wanita. Jadi akan berdampak pula nantinya pada perilaku wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsati.
langsung saja dari yang disimpulkan dari teman-teman kami, kelompok kami, apakah mekanisme stres itu dapat mengurangi perilaku reproduksi wanita secara langsung? Jawabannya itu ya. Bukti untuk salah satu contoh ini sangat jelas, yaitu pada penelitian tikus betina. Di sini menunjukkan bahwa oksitosin diterapkan secara sistematik atau intracerebroventricular (ICV) yang bekerja melalui reseptor oksitosin dapat memfasilitasi perilaku lordosis pada tikus betina. Next. Jadi, stres itu dapat berpengaruh pada bagian otak yang mengatur atau berhubungan dengan alat reproduksi wanita, sehingga akan berdampak pula pada perilaku reproduksi wanita. Pada manusia, stres kronis dapat menyebabkan penurunan gairah seks serta penurunan kesuburan. Stres mempengaruhi hormon reproduksi tingkat atas, GnRH, tetapi pada kenyataannya, stres juga dapat mempengaruhi hormon tingkat tinggi lainnya, GnLH, yang menyebabkan disfungsi reproduksi. Stres berdampak negatif pada kemampuan wanita untuk hamil, kesehatan kehamilannya, dan penyesuaian pasca persalinannya. Next. Lalu, untuk penelitian pada zaman sekarang ini, hubungan antara motivasi sosial dan tekanan pada sekarang dapat dieksplorasi dengan menggunakan teknik biologi molekul modern. Yang pertama itu menggunakan teknik pengukuran seperti mikrometri, reaksi berantai, polimerase, dan renase. Lalu yang kedua adalah manipulasi genomik seperti kecil RNA yang mengganggu sirna gen knockout, vektor virus, dan optogenetika. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.